Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 ku memandangmu. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Ketemu lagi. Lama ya, sudah lebih dari 3 bulan kita nggak berjumpa secara langsung. Saya Nicholas Kurniawan akan menemani kita lagi hari ini dalam Vitamin Jiwa. Saudara, lagu yang tadi diperdengarkan adalah sebuah lagu yang mengajak kita untuk membuka mata hati kita kepada Tuhan. Karena dengan makin terbukanya mata hati kita, maka kita akan makin tidak terluka dalam menghadapi hidup ini. Dan itulah sebenarnya kekuatan kita yang asalnya adalah dari Tuhan. Saudara-saudara, vitamin apa yang saya bawa hari ini? Vitamin kekekalan dari sabda Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16, kita akan sama-sama mencoba merenungkan vitamin ini buat kita. Firman Tuhan mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Saudara, ayat ini diucapkan oleh Yesus kepada para muridnya. Tujuannya apa? Kenapa ayat yang unik ini dia katakan? Ayat yang isinya banyak simbol-simbol binatang di sana. Tujuannya tentu saja mempersiapkan para murid untuk menghadapi satu tantangan hari esok yang serba tidak mudah. Tantangan yang akan membuat mereka menghadapi berbagai macam dinamika, ada kesusahan, ada kesengsaraan, ada perubahan demi perubahan yang mungkin drastis akan mereka hadapi. Dan ayat ini walaupun singkat menjadi bekal yang sangat penting buat mereka.
Ada apa di balik ayat ini? Pertama, mari kita lihat simbol binatang yang pertama dimunculkan di dalam ayat ini, yaitu lihatlah aku mengutus kamu seperti domba. Saudara tahu binatang domba? Itu realita tentang kita, saudara. Domba adalah binatang yang sama sekali tidak punya senjata untuk pertahanan diri. Domba itu tidak punya cakar. Dia juga tidak punya taring. Tanduknya untuk yang jantan itu melengkung. Dan dia tidak punya apa-apa untuk bisa mempertahankan diri dari serangan musuh, saudara. Dan itulah yang menyebabkan domba disebut binatang yang memang sangat lemah. Sangat sering disebut domba sesat. Mau jalan sendiri. Bahkan gak pikir panjang. Sembarangan dan serampangan. Akhirnya mereka bisa menyimpang. Masih ingat cerita tentang gembala yang kehilangan satu domba itu? Nah, inilah gambaran kita. Inilah satu fakta yang kita nggak bisa pungkiri bahwa kita seperti domba. Kita tidak punya senjata apapun, tidak punya perlindungan diri apapun untuk menghadapi serangan musuh. Ketika musuh datang, kita bisa menjadi seperti domba itu yang siap-siap disantap oleh serigala. Berbeda dengan garangnya serigala yang selalu mencari musuh, yang dengan aumannya membuat domba-domba ketakutan. Dan bukankah ini realita domba dengan serigala sama seperti realita kita? Hari ini kita seperti domba-domba yang sedang terus-menerus mempertahankan diri tetapi tidak tahu mempertahankan diri dengan apa karena kita tidak punya alat pertahanan diri. Saudara, Yesus mengatakan, aku mengutusmu seperti domba ke tengah serigala. Inilah yang perlu kita bangun dan perlu kita pahami, saudara, bahwa setiap kita ini sangat-sangat lemah. Tetapi satu andalan domba apa, saudara? Andalannya adalah sang gembala. Satu-satunya kekuatan dia hanya gembalanya. Bukan dari dirinya, tapi dari gembala yang melindunginya, dari gembala yang mengawasinya, bahkan dari gembala yang terus menemaninya, bahkan tidak mau kehilangan satu domba kesayangannya. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana ini menjadi satu kesadaran yang perlu kita bangun, yang akhirnya akan membentuk mentalitas kita dalam menghadapi hari esok itu, dalam menghadapi tantangan yang akan makin menjadi sulit di esok hari. Nah, lalu kemudian apakah dengan kita sadar sebagai domba, masalah selesai? Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ada lanjutannya. Karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kita lihat figur binatang yang berikutnya, yaitu ular, saudara. Saya bertanya-tanya waktu membaca ini, kenapa ular yang dipilih? Bukankah kita identikan ular itu sebagai binatang buas yang jahat? Apalagi kalau kita baca Alkitab, ular yang disebut Tuhan sebagai binatang yang paling cerdik sedunia, itu justru dipakai untuk menggoda manusia sampai manusia jatuh dalam dosa. Tapi kenapa kali ini Yesus justru menunjukkan hendaklah kamu cerdik seperti ular? Saudara, kata cerdik yang disebutkan Yesus itu adalah sebuah kata yang unik, saudara. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdik itu memiliki arti mampu membaca dan mengerti situasi. Mampu memberikan solusi dan banyak akalnya. Nah, ini cocok dengan kata Yunani di dalam Matius 10 ayat 16 untuk kata cerdik itu. Yaitu digunakan kata phronimos. Phronimos. Yang artinya apa? Bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan, berpikiran luas. Bahkan kita tahu sendiri sifat ular itu. Dia mampu untuk mempunyai radar, peka kepada bahaya yang mengintai dia. Dan kecerdikan ini yang Tuhan minta dari kita. Memang kita domba yang tidak berdaya, yang tidak bersenjata, hanya andalan kita gembala itu.
Tetapi kita perlu menjadi seperti domba-domba yang tidak berdaya tetapi bermentalkan ular yang cerdik. Artinya apa? Artinya sesuai dengan kata tadi, kita perlu bijak. Bijaksana ini bicara dengan pikiran kita, tentang pikiran kita, open mind. Bijaksana ini bicara tentang bagaimana seseorang itu mempunyai pikiran yang luas, tidak sempit, tidak cupet, tidak lalu kemudian seperti katak dalam tempurung. Saudara, kata bijak ini, kata cerdik ini, inilah yang harusnya menjadi mental kita di dalam menghadapi hari esok. Mentalitas open mind. Buka pikiran kita seluas-luasnya. Hari ini bukan lagi saatnya untuk kita berpikir aku. Berpikir yang penting saya tidak tertular. Yang penting saya aman. Yang penting keluarga saya bebas dari penyakit dan serangan virus. Jangan lagi berpikir demikian, tetapi coba kita buka pikiran kita. Makin kita cerdik, makin kita bijak, makin kita juga bisa mencermati situasi yang ada. Saudara, ular memiliki satu keunggulan di mana dia memiliki radar-radar yang unik, saudara. Tahu mulutnya ular? Saudara, mulutnya ular itu adalah justru semacam radar yang dia bisa mengendus akan hawa panas. Heat sensor namanya. Sensor hangat, sensor panas. Dan saudara, di bagian mulutnya juga, bahkan di bagian lidahnya itu, dia juga memiliki satu sensor atau kepekaan terhadap bau-bauan atau satu aroma yang tidak bersahabat dengan dia. Saudara, inilah dia. Kenapa Tuhan mengatakan cerdik seperti ular? Saudara, memang ular seringkali yang diidentikan dengan binatang yang jahat itu, sesungguhnya ular adalah binatang yang juga bersahabat dengan manusia. Dalam banyak kasus, manusia tidak sepenuhnya menjauhi ular. Karena ular justru dibutuhkan para petani untuk mengusir tikus yang memakan segala tanamannya. Begitu juga ular dipakai oleh para tabib untuk pengobatan. Ular berbisa memang ditakuti manusia, tapi sebenarnya menurut penelitian, hanya sepertiga ular sedunia yang berbisa, yang lainnya sesungguhnya aman. Dan inilah kenapa Tuhan katakan, mari kita walaupun domba yang tidak berdaya, mentalitas kita harus mentalitas ular yang cerdik, yang mampu mencermati perubahan itu, dan mampu menyikapinya dengan pikiran yang tajam, dengan memandang sekitar kita, memandang jauh ke depan, dan bertindak dengan perlahan tapi pasti. Bukankah itu ular? Dia tidak bersuara. Dia tidak mengaum atau melolong seperti serigala, mengaum seperti singa. Gerakannya lamban, saudara. Tetapi pelan tapi pasti ular itu justru menunjukkan langkah-langkah yang walaupun tenang tetapi menghanyutkan. Mari kita bangun mentalitas ini. Saudara, C.S. Lewis mengatakan apa? Engkau tidak bisa kembali mengubah apa yang telah Anda mulai, yang telah engkau mulai. Tapi engkau bisa mulai lagi dari tempat di mana engkau ada saat ini dan mengubah apa yang akan menjadi akhir. Saudara, kita mungkin bisa saja mengeluh, kita mungkin bisa saja khawatir, kita mungkin bisa saja menyalahkan ini itu dan sebagainya dengan apa yang kita hadapi hari ini. Tetapi seperti apa yang C.S. Lewis katakan tadi, mari kita berpikir jauh ke depan. Jangan jalan di tempat saja, tapi lihat jauh ke depannya. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan buat kita lewat peristiwa ini. Saudara, selain mentalitas ular yang cerdik, yang kedua, mentalitas yang harus dibangun dalam diri domba-domba seperti kita adalah mentalitas merpati, saudara. Saudara, dikatakan tulus seperti merpati dan digunakan satu kata dalam bahasa Yunani yaitu akeraios. Akeraios berarti tidak tercampur, akeraios berarti bicara murni, akeraios bicara soal sederhana. Akeraios ini justru menunjukkan tentang bagaimana seperti burung merpati itu. Sungguh-sungguh ini adalah burung yang tampaknya jinak.
Kalau tadi ular itu identik dengan bijak, maka burung merpati ini justru jinak. Dan inilah gambaran merpati yang akan kita lihat bersama, saudara. Yang menunjukkan tentang sebuah ketulusan. Saudara, ketulusan tidak identik dengan lembek, tidak berdaya, atau seperti tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara tahu, merpati itu memiliki banyak kemampuan seperti ular juga dalam membaca situasi sekitarnya. Paruhnya itu mengandung logam yang berfungsi seperti kompas, mampu membaca medan magnet bumi, saudara. Matanya yang tajam mampu melihat sampai 26 mil jauhnya. Pendengarannya yang tajam walaupun dia tidak tampak bertelinga, mampu membaca angin di sekitarnya, bahkan dia mendeteksi badai yang masih jauh yang akan datang menyerangnya. Saudara lihat bagaimana kepiawaian merpati yang disebut lambang ketulusan ini. Dia justru punya power yang hebat. Dia justru dikenal sebagai lambang yang bukan saja kedamaian, tapi sebuah ketulusan. Jinak, lembut, berwarna putih bersih. Saudara ingat di halaman gereja kita ada banyak burung-burung merpati. Saudara, lambang ketulusan itu juga harus menjadi mentalitas kita, saudara. Dan yang menarik lagi, menurut penelitian saudara-saudara, burung merpati itu adalah sebuah burung yang tidak memiliki empedu, saudara. Yang biasanya empedu itu tempat menyimpan racun yang diserap dalam tubuh. Justru burung merpati tidak mempunyai empedu. Yang berarti ada seorang penafsir yang mengatakan kenapa merpati yang dipilih oleh Yesus. Ingin menegaskan tentang itulah kita harusnya orang percaya. Tidak menyimpan kepahitan. Tidak menyimpan satu kebencian. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit, kita benar-benar legowo, lega dan tidak berpikir macam-macam. Kita bisa justru tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan keburukan. Yang disimpan adalah hal-hal yang baik. Saudara, bukankah itu yang Paulus pernah katakan juga kepada jemaat di Filipi? Apa yang baik, apa yang mulia, pikirkanlah itu semua. Saudara, mentalitas ketulusan seperti merpati adalah mentalitas orang yang selalu hatinya terbuka. Kalau tadi mentalitas ular adalah yang pikirannya terbuka, open mind, maka sekarang merpati adalah bicara soal open heart. Hati yang terbuka, hati yang tidak mudah terluka, hati yang bahkan tidak mengizinkan untuk apapun atau siapapun melukainya. Inilah ketulusan, inilah sebuah kerelaan, inilah sebuah keterbukaan hati untuk menerima apapun yang terjadi. Saudara, pada saat ini kalau kita memperhatikan, maka kita walaupun domba-domba yang tidak berdaya dan tidak bersenjata, Tuhan adalah pijakan hidup kita. Ini yang menyebabkan kita bisa bijak seperti ular yang cerdik itu. Dan bisa jinak seperti merpati yang tulus itu. Dan disitulah kita menemukan akan sebuah kelegaan menghadapi hari esok. Karena hati kita berpijakan Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan pikiran kita bijak menatap ke depan dengan pengharapan. Hati kita pun jinak, terbuka kepada apa yang terjadi. Dengan hati yang sama sekali tidak menyimpan hal yang buruk, tetapi menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Biar vitamin ini boleh membantu kita untuk melangkah di hari esok, menghadapi perubahan yang akan melanda kita, bahkan juga menghadapi apapun yang sedang terjadi hari ini di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berserah di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu kami seperti domba-domba yang tidak berdaya. Sangat membutuhkan Engkau Gembala yang agung itu. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan dan kekuatan kami untuk bertahan hidup. Tuhan, saat ini bangunkanlah mentalitas yang baik dan benar dalam hidup kami. Mentalitas yang bijak seperti ular itu. Yang membuka pikiran seluas-luasnya.
yang melihat secara tajam jauh ke depan akan apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Mampukanlah kami ya Tuhan. Begitu pula karuniakanlah kepada kami Tuhan kejinakan seperti merpati, ketulusan dan kerelaan untuk menerima apapun yang terjadi tanpa menyimpan hal-hal yang buruk di dalam hati. Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang makin serupa Yesus. Yang bijak, yang cerdik, tetapi yang tulus, yang hidupnya terbuka, yang hatinya terbuka, yang pikirannya terbuka. Tuhan, di hadapan kami ada banyak tantangan, tapi kami mau menaruh kekuatan kami di dalam pertolongan Tuhan saja. Karena dari situlah kami dapat melangkah lagi. Biar mentalitas kami terbangun dan bertumbuh atas dasar vitamin kekal dari sabdamu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah lagi dan bimbinglah kami senantiasa. Karena itu Tuhan, tolong kami, berikan kami hati seperti hatimu. Berikan kami mata seperti matamu, dan berikan kami kaki seperti kakimu, yang mau pergi, tetap mengasihi di tengah-tengah kebencian, tetap menjadi pembawa damai di tengah-tengah konflik, tetap menjadi pemberi pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Tuhan, berserah kepadamu, kami datang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berserah diri. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.